Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali saya Muhammad Yusuf AR kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus. Hari ini kami sudah bersama dengan Bupati Kabupaten Baru, Bapak Insinyur Haji Suwardi Saleh MSc, dan kebetulan sekali hari ini kami berada di ruang kerja beliau. Kebetulan juga hari ini sebenarnya adalah hari yang boleh dibilang perulangan tahun dari 4 tahun yang lalu ketika beliau dilantik untuk pertama kalinya sebagai Bupati Kabupaten Baru, ya, November 2017 ya, 2017. Kemudian untuk hari ini tentu adalah jabatan kedua atau periode kedua yang akan berakhir 2026 ya. Tetapi kalaupun nanti akan ada percepatan atau ada penyelenggaraan pemilu serentak, bisa jadi akan ada diskon ya jabatan karena akan berakhir di 2024. Tapi kita tidak akan bahas itu, kita akan bicara terkait dengan bagaimana kepemimpinan beliau sebagai Bupati untuk periode kedua yang saat ini sudah berlangsung beberapa bulan. Kita sapa saja beliau ya, Bapak Haji Insinyur Haji Suwardi Saleh MSc. Apa kabar Pak Bupati? Baik, alhamdulillah sehat Pak Subair. Ya. Ya. Sehat-sehat Pak ya? Sehat alhamdulillah ya. Iya. Masyarakat baru juga ini sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Mungkin ada masyarakat baru nonton atau para pemirsa Fajar TV ya dan pendengar Fajar Radio. Alhamdulillah saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang Jumat. Alhamdulillah. Iya, Jumat berkah ini Pak Bupati ya. Jumat berkah. Alhamdulillah. Saya tadi sudah jalan-jalan ke bawah ini. Kita sama Pak Bupati tadi jalan-jalan ke MPP ya, Mall Pelayanan Publik ya. Mall Pelayanan Publik. Sepertinya itu menjadi apa istilahnya itu keinginan besar Pak Bupati untuk bagaimana bisa mendekatkan pelayanan ya ke publik. Tapi sebelum itu saya akan flashback dulu sedikit. Kira-kira di periode pertama Pak Bupati apa yang tersisa dan membuat penasaran begitu? Sebenarnya begini, sederhananya itu seorang bupati itu ya dinilai daripada apa yang menjadi program dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jadi saya selalu katakan dinilainya di situ, dan alhamdulillah ya hampir seluruh indikator-indikator yang kita yang ada di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah periode lalu itu alhamdulillah ya bisa kita wujudkan. Cuma memang juga mungkin yang satu yang relatif kurang ini ya pengurangan penduduk miskin. Tetapi alhamdulillah juga terjadi pengurangan. Anda puas Pak Bupati, puas? Yang puas sih tentu tidak, tapi bersyukur ya. Oh gitu ya. Katanya itu orang jangan terlalu cepat berpuas gitu kan. Gitu Tapi ya? apapun itu kita harus syukuri semuanya ya. Dalam artian indikator itu apakah signifikan atau hanya sekedar tumbuh sekian koma? Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada beberapa yang cukup signifikan, katakanlah misalnya pendapatan per kapita yang sekarang ini berada pada 40.300.000, kemudian alhamdulillah IPM kita itu sekarang berada pada 71 ya, berada pada 8 besar di Sulawesi Selatan alhamdulillah. Masuk kategori tinggi. Itu 2019 ya? Iya. Sebelum Covid. Sebelum Covid. Covid 2 tahun ini gimana Pak? Turun drastis atau gimana? Tahun ini yang mengalami penurunan, dan hampir semua daerah, kabupaten, kota, ya provinsi, nasional itu mengalami kontraksi ya. Kontraksi ada yang dalam di bawah 0, tapi alhamdulillah baru ini masih berada pada di atas 0. Ya walaupun belum cukup gitu ya? Satu digit ya 0,78, tetapi saya kira itu sudah alhamdulillah bisa lah ya. Sudah masih bisa alhamdulillah. Tapi masih bertengger di 8 besar? Atau masih dia di IPM masih ya? Masih. Itu diukur terakhir kapan itu Pak? Cuma kalau kita di kabupaten itu kan di akhir tahun ya baru akhir tahun ya. Misalnya kalau di
provinsi atau nasional itu kan per kuartal, per bulan ya pengukurannya. Iya. Terus yang bikin penasaran saya kenapa bisa bertahan Pak secara keekonomian? Sementara di lain daerah seperti Bapak bilang tadi ada 0, sekian. Kami lihat yang mendukung itu adalah dari sektor pertanian. Sektor pertanian secara keseluruhan, ya pertanian. Ada yang spesifik Pak pertaniannya? Ya pertanian ini hampir memang ya katakanlah tanaman pangan. Saya melihat bahwa hampir tidak terpengaruh dengan COVID ini ya. Katakanlah misalnya kalau dia pergi di sawah malah aman daripada COVID misalnya. Iya, sehat lagi Pak ya. Iya. Karena olahraga terus ya. Nah, yang kita dorong di sektor pertanian ini adalah bagaimana menambah luas tambah tanam. Ya namanya kan memperluas lahan ini kan tidak mungkin, sisa bagaimana kita bisa luas tanam ini kita tambah. Caranya adalah katakanlah yang tadinya indeks pertanamannya 1 kali atau IP 100 itu bisa menjadi 2 kali, yang 2 kali bisa menjadi 3 kali. Ini kita dorong, tentunya ini harus diikuti dengan teknologi, kemudian juga misalnya peralatan dan sebagainya, sehingga ini bisa kita dorong. Dan alhamdulillah di Baru ini ya sudah kurang lebih 60% itu yang IP 200 atau pertanaman 2 kali setahun, dan sudah ada sekitar 25% yang sudah bisa ditanami 3 kali. Ini yang kita dorong. Saya selalu katakan masyarakat kita apapun yang ditanam, misalnya mau padi palawija, mau padi dan sebagainya. Kalau kita klasifikasi misalnya, Baru itu identik dengan, kalau pertanyaannya Pak, identik dengan apa Pak? Sebenarnya masih tanaman pangan, tapi kalau kita mau bicara khas, yang paling khas di sini adalah kacang. Oh, kacang tanah. Kacang tanah. Kacang tanah, ya. Kacang tanah. Karena menurut para pengusaha-pengusaha kacang tanah itu, dikata Baru ini terbaik, ya. Oh, terbaik, ya. Tapi itu saya baru dengar juga nih Pak. Iya. Jadi ada di Kimai itu pengusaha yang rata-rata mengambil, dia kebutuhannya 1 juta ton. Tapi yang bisa kita penuhi itu baru sekitar 450 ton. Ini dia bilang kalau ada semua di Baru ini sampai semua gitu. Wah, kan luar biasa itu. Keunggulannya itu yang pertama rendemennya bagus, kemudian ya karena rendemen bagus juga diikuti oleh ketahanan. Ya kalau kacang lain itu bisa 3 bulan saja, 2 bulan saja bertahan, kalau ini bisa 3 bulan. Kemudian pengolahannya juga relatif ya, mungkin karena tanahnya katanya bagus di sini, pengolahannya juga bagus, sehingga ini ya harapan saya sebenarnya nanti suatu saat ini kacang betul-betul menjadi khas Baru, dari hili ke hulur. Ternyata itu kalau pada baca, mau merasakan itu kacang itu bagus atau tidak, ternyata tidak dibakar satu-satu. Katanya minimal 10 itu kita kunyah ya. Kalau kacang Baru itu di pertengahan itu pasti ada rasanya luar biasa. Oke, setelah kita bicara kacang, saya mau bicara tambang ini Pak. Bicara potensi tambang, karena itu salah satu dari. Tapi kita break dulu Pak. Setelah ini kita akan bahas itu. Pemirsa, kita akan break sejenak. Tetap di Fajar TV.